Etika makan selama fine dining selalu menjadi bahasan yang seru ya. Nah, mungkin di Indonesia etika fine dining ini jarang dipakai karena biasanya fine dining ini hanya dipakai kalau kita ketemu orang penting aja. Tapi meski begitu, nggak ada salahnya ya untuk kita sama-sama belajar etika fine dining. Nah, di video kali ini aku dan tim Keluyuran mau ngajakin kamu untuk sama-sama belajar etika fine dining yang benar. Kali ini kita pilih salah satu tempat resto fine dining yang ada di Bandung, yaitu di Jalan Arjuna nomor 63 Kota Bandung yang bernama The Wind Chime by Chef Felix. Penasaran kan? Mari kita coba. Mari kita coba. Fine dining adalah salah satu konsep makan yang disediakan oleh beberapa restoran dengan cara elegan dan mewah. Fine dining sendiri awalnya mulai dilakukan pada tahun 1780 di Perancis. Tokoh di balik ini semua adalah César Ritz, yaitu seorang pengembang bisnis yang bekerja sama dengan koki Perancis terkemuka bernama Chef Auguste Escoffier. Saat pertama melakukan fine dining, kalian pasti kaget ketika melihat porsi sajian makan yang sedikit. Eits, jangan komplain dulu ya. Hal ini disebabkan fine dining memiliki paket makan yang terbagi atas appetizer atau makanan pembuka, main course atau hidangan utama, dan dessert alias makanan penutup. Kebayang nggak kalau 3 sajian tersebut memiliki porsi yang banyak? Kalian pasti akan kekenyangan. Selain porsi makan, ada juga beberapa hal mengenai table manner yang harus kalian tahu sebelum melakukan fine dining. Penasaran? Ayo kita tunjukkan caranya supaya kita sama-sama tahu. Fine dining memiliki table manner yang harus kalian ikuti. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesopanan saat makan sehingga tidak mengganggu tamu yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat melakukan fine dining. Pakaian yang kalian gunakan untuk fine dining diusahakan bukan pakaian biasa seperti kaos polos atau jeans. Untuk pria biasanya menggunakan kemeja dan dasi, sedangkan untuk wanita adalah simple dress yang nyaman. Bahkan kalau di restoran yang lebih mewah lagi, kalian akan diminta untuk mengenakan dress code yang lebih fantastis seperti tuxedo dan evening gown. Well, intinya sih rapih deh. Berbeda dengan restoran lainnya yang bisa langsung cari tempat duduk sendiri, restoran fine dining umumnya bisa mendapatkan tempat lewat reservasi terlebih dahulu. Selain bisa memilih meja, kalian juga bisa menentukan jam berapa kira-kira kalian akan datang supaya semua sudah siap saat kalian tiba di restoran. Saat tiba di restoran dan memberitahu meja yang sudah direservasi, pelayan akan segera mengantar ke meja atas nama kalian. Selama fine dining, kalian diharapkan untuk tidak bermain ponsel. Jadi, lebih baik aktifkan mode senyap. Namun, apabila dirasa darurat, kalian bisa menerima telepon dengan beranjak dari meja dan menerima telepon di area yang lebih terbuka ya. Ketika akan duduk, pelayan akan melayangkan serbet di pangkuan. Ingat ya, serbet bukan dipasang di dada ya, tapi di pangkuan. Gunanya untuk melindungi pakaian kalian dari remah makanan yang mungkin terjatuh. Apabila server tidak menaruh serbet di atas pangkuan kalian bisa melakukannya sendiri kok. Perhatikan posisi duduk kalian ya saat fine dining. Kita tidak bisa senderan atau lenjeh. Postur tubuh harus tegak dan duduk rapi. Pastikan tangan dan siku tidak berada di meja makan karena ini terlihat tidak sopan. Apabila kalian datang berpasangan atau dengan teman-teman lain, pastikan para pria harus mempersilakan para wanita untuk duduk terlebih dahulu baru duduk setelahnya. Be a gentleman ya. Kalian bisa lebih dulu melihat menu sebelum melakukan reservasi di restoran fine dining. Tapi kalau kalian belum memesan, kalian bisa langsung meminta server untuk menjelaskan menu apa saja yang ada saat itu. Tidak mau lebih bingung lagi? Ask for chef recommendation. Umumnya, fine dining dilengkapi dengan table setting yang sudah diset sesuai dengan makanan yang kita pesan. Contohnya, karena saya memesan sup untuk appetizer, steak untuk main course, dan brownies untuk dessert, maka silverware yang diset dalam table setting adalah seperti ini.
Cara penggunaannya cukup mudah dari luar dan ke dalam. Berurutan sesuai dengan apa yang kalian makan pertama hingga terakhir. Jadi tidak usah bingung lagi ya, meski ada kemungkinan di restoran fine dining mewah lainnya bisa lebih banyak lagi silverware yang ada di hadapan kalian. Pokoknya ingat saja dari luar ke dalam. Saat makanan kalian datang, jangan lupa berterima kasih pada servernya ya. Makanan yang disajikan pertama adalah appetizer. Setelah appetizer kalian habis, kalian akan mendapatkan hidangan utama dan berakhir di makanan penutup. Apabila kalian tidak menghabiskan appetizer kalian, makanan selanjutnya tidak akan keluar. Apabila tidak habis, nantinya akan ada yang menanyakan alasannya kenapa. Khawatir makanan kurang enak atau ada komplain. Penting untuk diingat ya, apabila kalian makan dengan banyak orang, jangan pernah makan terlebih dulu. Biasakan makan bersama menunggu semua orang mendapatkan makanannya ya. Pertama, kita mau belajar cara menggunakan pisau dan garpu. Caranya, baik garpu dan pisau digenggam seperti ini, dengan jari telunjuk mengarah ke depan, atau pointing dekat leher garpu atau pisau. Apabila hidangan kalian dirasa terlalu besar, potong dan sesuaikan dengan ukuran one bite. Ini dimaksudkan supaya kalian masih bisa tetap menikmati makanannya tanpa kerepotan mengunyah. Ingat ya, jangan pernah berdecak atau membuka mulut ketika mengunyah. Itu tidak sopan. Apabila menggunakan garpu, kalian bisa menusuk hidangan yang telah dipotong lalu memakannya. Namun, apabila ada sayuran atau contohnya mashed potato, kalian bisa menyendoknya langsung menggunakan garpu yang sama tanpa harus menggunakan sendok lagi. Apabila kalian memakan sup seperti saya saat ini, ada cara untuk mengambil supnya loh. Kalian tidak bisa langsung mengambil supnya seperti biasa. Tapi harus seperti ini. Tidak selamanya kita menggunakan silverware loh untuk makan. Ini dia contohnya. Saat memakan roti sebagai kudapan kecil sembari menunggu course kita datang, kita bisa makan menggunakan tangan. Kecuali kalian ingin menambahkan butter ya. Oh iya, mengoleskan butter pun ada caranya ya. Pertama, roti disobek menggunakan tangan, lantas baru dioleskan butter, bukan memotong roti pakai pisau. Primitif. Terakhir, jangan pernah membungkuk untuk menyantap makanan. Biasakan makanan kalianlah yang menghampiri mulut kalian ya. Wow, primitif. Seperti pesona dunia lama. Pasti tata krama belum ditemukan di sini. Untuk minum, kalian bisa memilih beberapa pilihan minuman yang disediakan. Apabila kalian minum wine, pastikan memilih wine yang benar. Untuk hidangan ikan, ayam, dan daging putih lainnya, kalian bisa meminta white wine. Sedangkan untuk daging merah, kalian bisa meminta red wine. Tidak minum wine? Tidak apa, kalian bisa meminta air putih saja. Air akan disediakan dalam gelas kecil atau gelas goblet. Memegang gelas pun ada caranya loh. Jangan pernah mengambil gelas dengan cara seperti ini. Apalagi saat kalian minum wine. Ini karena suhu wine akan rusak dan rasa pun akan berubah akibat adanya perubahan suhu dari tangan kita. Yang benar adalah memegang batang gelas, baik saat minum wine atau minum air putih. Apabila mulut kalian belepotan saus, kalian bisa menggunakan serbet yang ada di pangkuan kalian. Jangan sungkan atau membalikkan badan untuk melap mulut kalian ya. Tidak apa-apa kok untuk langsung melap mulut di hadapan teman atau pasangan kalian. Nah, jika ada makanan yang menyelip di gigi, jangan pernah menggunakan tusuk gigi di meja, apalagi saat makan bersama teman atau pasangan meski sambil menutup mulut. Akan lebih baik apabila kalian pergi ke toilet untuk membersihkannya. Meletakkan
meletakkan silverware dengan asal bisa memberikan kode yang salah untuk server. Kalian tidak mau kan makanan kalian yang masih tersisa banyak malah diambil oleh server akibat kalian mengirim kode yang salah? Jadi, mau tahu bagaimana cara meletakkan silverware kalian dengan benar? Simak caranya berikut ini. Yang pertama, posisi silverware sudah di-set sebelum kamu makan yang menandakan kalian siap menyantap hidangan. Yang kedua, meletakkan sendok dan garpu atau pisau dengan menyilang tidak berarti apapun. Ini umum dilakukan apabila setelah selesai makan. Selanjutnya, menaruh sendok dan garpu atau pisau di ujung piring atau di dalam piring seperti ini. Berarti kamu sedang pause atau berhenti makan untuk sementara, entah karena sedang mengobrol atau melakukan hal penting lainnya. Yang keempat, apabila kamu menaruh silverware kamu bersilangan layaknya tanda tambah seperti ini. Berarti kalian memberi sinyal untuk server kalau kamu sudah siap untuk menyantap hidangan selanjutnya. Kemudian, menaruh silverware berdampingan dengan posisi lurus, itu berarti kalian sudah selesai makan. Selanjutnya, menaruh silverware berdampingan ke arah jam 10 juga menandakan kalau kalian sudah selesai makan. Next, kalau kalian menaruh silverware kalian di ujung kanan dan kiri piring dengan posisi terbalik menghadap kalian, itu menandakan kalian akan memberikan komplain. Yang terakhir, menaruh pisau dan menusukkannya pada sela gigi garpu seperti ini, itu menandakan kalian tidak suka dengan hidangannya. Nah, kalian sudah tahu kan cara meletakkan silverware kalian? Bisa kalian coba ya saat melakukan fine dining. Selama kalian makan, server akan terus berada tidak jauh dari posisi kalian duduk. Jangan pernah menjentikan jari, berteriak mas atau mbak dengan kencang, atau melambaikan tangan, atau mengayunkan tangan layaknya memanggil teman. 사랑해 오빠. Cukup dengan mengacungkan tangan dan buat eye contact dengan server ya. Biasanya, kalian akan membutuhkan server apabila ingin meminta lada dan garam, menambah minuman, atau meminta tambahan makanan di luar paket fine dining yang sudah disediakan alias à la carte. Ucapan tolong dan terima kasih tidak susah bukan? Kalian harus terus ingat dua kata ajaib ini ya sebelum atau setelah kalian dibantu, baik oleh teman, pasangan kalian, atau server yang melayani kalian selama kalian menyantap hidangan. Hal ini pastinya membuat orang merasa dihargai loh, penting banget ya. Setelah selesai menyantap hidangan fine dining kalian, minta bill pada server atau bisa langsung menuju ke kasir untuk membayar tagihan makanan kalian. Biasakan kasih tips ya untuk server yang sudah melayani kalian. Besar kecilnya tips yang diberikan oleh kalian akan diterima oleh server dengan senang hati. Nah itu tadi cara-cara bagaimana makan fine dining yang benar. Semoga informasi yang keluyuran kasih untuk kamu tadi berguna ya untuk kamu. Nah kelihatannya sih emang capek dan ribet ya. Tapi percaya deh informasi yang tadi tuh bakalan berguna kalau kamu ada janji untuk temu makan siang bareng klien atau orang penting. Atau calon mertua kamu juga. Nah sekian video kita kali ini. Kalau kamu punya pertanyaan atau tambahan mengenai fine dining, silakan tulis kolom komentar bawah ini ya. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @keluyuranaja dan di @keluyuran.bdg. Aku Raisa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.